العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada surah Al-Anbiya pada halaman 323. Al-Anbiya ayat 11 sampai ayat 24 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون وقالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama tak ketemu dha, ini boleh idgham menjadi kana zalimatan. Kemudian ayat 13 tus'alun, ini kalau berhenti boleh dibaca tusalun, berarti hamzahnya hilang ya, menjadi apa? Tusalun. Ini qiraah hamzah tapi khusus dibaca begini kalau berhenti saja. Kemudian ayat 18 lam ketemu nun, bal naqdhifu. Ini boleh idgham menjadi ban naqdhifu. Dan ini lebih gampang. Bal naqdhifu. Nah, berarti lidahnya harus gerak-gerak. Tapi kalau langsung ban naqdhifu, lebih gampang, langsung nun ya. Kemudian pada ayat yang ke-22 fihima, ini hak boleh dhammah menjadi fihuma. Kemudian pada ayat 23 ini ada sama tadi, yus'alun boleh dibaca yusalun. Kemudian ayat 24 ma'iya boleh dibaca ma'i, berarti ya-nya disukun. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Anbiya ayat 11, wa kam, dan betapa banyak, qasamna, kami telah menghancurkan, min qaryatin, dari suatu desa, maksudnya penduduk suatu desa, kanat, yang adalah desa itu, zalimatan, berbuat zalim, yaitu penduduknya, wa ansya'na, dan kami tumbuhkan atau kami ciptakan, ba'daha, setelah desa tadi, qauman akharin, kaum yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menceritakan umat-umat nabi-nabi terdahulu. Betapa banyak umat-umat nabi terdahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dibinasakan oleh Allah? Karena kafir mereka, karena syirik mereka. Itulah makna zalimah. Zalim yaitu apa? Kafir atau syirik. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Syirik adalah zalim yang besar, karena tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna zalim di sini. Kemudian ayat ini disampaikan oleh Allah kepada kaum Quraisy, kaumnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya untuk diambil pelajaran. Dulu nabi-nabi dikirim oleh Allah, didustakan oleh kaumnya, dibinasakan oleh Allah. Nah, sekarang Muhammad saya kirim kepada antum, antum juga harus hati-hati. Kalau tidak mengimani Nabi Muhammad, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini peringatan. Kemudian ayat 12. Falamma, maka tatkala ahassu, mereka merasakan, ba'sana, siksaan kami, tiba-tiba hum, mereka itu, minha, dari siksaan tersebut, yarqudun, mereka lari. Yang dimaksud merasakan di sini maksudnya adalah meyakini datangnya siksa. Jadi tanda-tanda siksa sudah datang. Nah, mereka yakin, wah ini betul kata Nabi bahwa siksa akan datang. Nah, melihat tanda siksa datang, mereka lari terbirit-birit. Jadi kesombongannya hilang. Asalnya mereka sombong. Nabi, katanya ada siksa, datangkan ke sini. Begitu tanda-tanda siksa datang, runtuhlah kesombongan mereka, mereka lari. Allah mengatakan, la tarkudu, jangan lari. Warji'u, dan kembalilah, ila, kepada ma, apa yang utriftum, kalian diberi nikmat, yaitu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, fihi, padanya, yaitu di kampung-kampung kalian itu, wa masakinikum, juga pada tempat-tempat tinggal kalian, la'allakum, barangkali kalian, tusalun, akan ditanyai, yaitu ditanyai tentang syukur mereka terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya Allah katakan kepada mereka, jangan lari. Mau lari kemana? Nggak ada gunanya. Balik saja ke tempat di mana kalian dulu mendapatkan kenikmatan. Katanya kenikmatan tidak akan binasa. Buktikan sekarang. Nah, maka baliklah kepada kampung-kampung kalian, kepada rumah-rumah kalian. Apakah kalian masih bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Ini perkataan bukan dalam rangka supaya mereka betul-betul balik, bukan. Karena siksa Allah kalau sudah datang, sudah nggak bisa ditolak. Jadi andaikan mereka balik, ya siksa tetap datang. Maka perkataan ini menurut para ulama tafsir adalah istihzaan. Ini diucapkan oleh Allah untuk mengejek mereka. Dulu kamu sombong sehingga mengatakan, mana siksa kalau bisa didatangkan. Sekarang siksa datang, kalian lari. Nah, maka diejek oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu mereka mengejek para nabi-nabi mereka. Karena itu mengejek, orang yang mengejek tidak ada masalah. Sampai ada ungkapan para ulama mengatakan, at-takabburu 'alal mutakabbir shadaqah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Jadi ada orang sombong sama kita, kita balas kesombongan, nggak ada masalah. Ada seorang ulama diundang kepada satu penguasa. Maka penguasa ini pengen supaya ulama ini ketika datang munduk-munduk di depan penguasa ini. Maka dibuatlah pintu yang kecil.
Sehingga kalau dia datang harus membungkukkan badan. Nah, ini kesombongan kayak begini. Maka ulamanya paham, namanya Al-Imam Al-Baqillani. Maka beliau begitu melihat pintu kecil begini, beliau masuk ke dalam pintu tadi, tapi didahulukan bokongnya dulu. Nah, sehingga rajanya kaget, kok bokongnya sing metu. Nah, ini takabur alal mutakabbir. Membalas kesombongan dengan kesombongan. Nggak ada masalah, sedekah. Ayat 14. Kalau mereka mengatakan, ya wailana, wahai celaka kami, inna sesungguhnya kami, kunna adalah kami dulu, zalimin, orang-orang yang zalim. Jadi mereka mengakui kezaliman mereka. Tapi apakah pengakuan ini berguna? Kalau siksa sudah datang, maka pengakuan nggak berguna. Kalau siksa sudah datang, maka iman tidak berguna. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Ghafir ayat 85. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak mungkin berguna kepada mereka iman mereka kalau mereka sudah melihat siksa kami. Jadi siksa Allah kalau sudah datang, iman nggak ada gunanya. Sepanjang sejarah, tanda siksa datang, kemudian iman, kemudian imannya diterima, itu cuma satu. Kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bisa dilihat pada surat Yunus ayat 98. Falaula kanat qaryatun amanat, kenapa tidak ada suatu kampung yang beriman, fanafa'aha imanuha, lalu imannya berguna, illa qauma Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus saja. Lamma amanu, tatkala mereka semua beriman, kasyafna anhum adzabil khizyi, kami singkap dari mereka siksa yang menghinakan fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia, wa matta'nahum ila hin, dan kami berikan nikmat kepada mereka sampai waktu, yaitu ajal mereka. Cuma ini saja. Selain itu enggak ada. Fir'aun melihat laut sudah menenggelamkan dia mengatakan amantu, aku beriman. Maka Allah katakan, al-an, apakah sekarang baru kamu beriman? Waqad asaita qablu, padahal sebelumnya kamu maksiat terus. Enggak bisa. Nah, untuk umat Nabi Muhammad bagaimana? Untuk umat Nabi Muhammad, kalau sudah ada tanda kiamat yang besar, maka tidak diterima iman. Matahari terbit dari barat, nah, besok orang-orang pada beriman, nggak ada gunanya. Atau orang yang KTP-nya sudah Islam, tetapi nggak pernah beramal, begitu melihat matahari terbit dari barat, dia mulai datang ke masjid, nggak diterima. Tetapi kalau panjenengan kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang tidak ke masjid, tapi tetap sholat 5 waktu. Nah, begitu matahari terbit dari barat, panjenengan memperbaiki diri, rajin ke masjid terus, bahkan saf awal terus, masih diterima. Kenapa? Karena sebelumnya sudah sholat ke masjid. Tapi kalau belum pernah melakukannya, maka pada saat terbit matahari dari barat, kemudian tobat, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan biasanya baca Quran, tetapi ya kadang 1 halaman, kadang setengah halaman, dikit-dikit lah. Ayo begitu terbit matahari dari barat, maka kenceng baca Qurannya, setiap hari 1 juz atau 5 juz, masih diterima oleh Allah. Tapi yang nggak pernah baca Quran, habis membaca Quran, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebutkan oleh Allah pada surat Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, pada hari datang sebagian tanda kekuasaan Allah, yaitu matahari terbit dari barat, atau Dajjal, atau binatang melata yang bisa bicara. Salah satu dari 3 ini. Kalau sudah datang, maka iman nggak berguna. Allah katakan, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Nggak akan berguna imannya seseorang yang belum iman sebelumnya. Tapi kalau sudah iman sebelumnya, nah, nggak ada masalah. Kasabat fi imaniha khairan, atau sudah iman tapi belum beramal apapun dalam imannya, maka begitu matahari terbit dari barat, dia beramal, nggak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke ayat ini, ayat 15. Allah mengatakan,
Fama zalat, maka tidak henti-hentinya tilka itulah dakwahum seruan mereka, hatta sehingga ja'alnahum kami jadikan mereka hasidan diketam atau dibinasakan, khomidin dalam keadaan padam. Padam itu maksudnya mati. Khomada itu artinya padam, tenang, diam. Artinya sudah nggak ada gerakan lagi, sudah nggak ada suara lagi. Suaranya sudah diam, gerakannya sudah diam. Maka terjemah gampangnya apa? Mati. Atau terjemah kasarnya mampus semua. Ya, khomidin, semuanya sudah mampus. Jadi maksudnya begitu melihat siksa datang, mereka terus-menerus mengatakan, kami dulu zalim, kami dulu zalim, kami dulu zalim. Terus begitu. Tapi Allah nggak pedulikan. Nah, kamu ngaku zalim, tapi sudah terlanjur siksa datang. Nggak ada rahmat, sudah nggak ada lagi. Jadi rahmat Allah itu ada dua macam kan? Ada rahmat Allah untuk orang-orang kafir, ada rahmat Allah khusus untuk orang-orang beriman. Nah, ketika siksa datang ini, rahmat Allah untuk orang kafir sudah nggak ada lagi. Maka mereka teriak-teriak begini, nggak ada gunanya. Allah tetap siksa. Kemudian Allah menegaskan, wama dan tidaklah khalaqna kami menciptakan as-samaa langit wal arda dan bumi wama bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya la'ibin dengan bermain-main. Maksudnya bermain-main itu tanpa tujuan. Allah tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan. Kalau tanpa tujuan itu berarti main-main. Makanya Allah menegaskan di dalam ayat yang lain, wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila dzalika dhannul ladzina kafaru. Surat Shad ayat 27. Kami tidak menciptakan langit, bumi dan isinya secara batil. Batil maksudnya sia-sia tanpa tujuan. Itu hanyalah persangkaan orang-orang kafir. Kalau orang beriman yakin ini ada tujuannya. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Diciptakan manusia jin untuk taat kepada Allah. Maka mari sekali lagi kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan datangnya kita ke masjid ini termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah juga mengatakan pada surat Dukhan ayat 39, ma khalaqnahuma illa bil haqq. Kami tidak menciptakan langit bumi kecuali dengan kebenaran. Maksudnya tadi, ada tujuannya, supaya Allah disembah. Maka supaya Allah disembah, Allah buktikan kekuasaannya. Nih, saya bisa ciptakan langit. Nih, saya bisa ciptakan bumi. Alam semesta rapi seperti ini. Nah, supaya orang ngerti siapa penciptanya. Kalau sudah ngerti, dia nyembah kepadanya saja, meninggalkan yang lain-lain. Kemudian ayat 17. Lau kalau aradna, kami menghendaki an-nattakhidha untuk mengambil lahwan kesia-siaan, lattakhadnahu sungguh kami mengambil kesia-siaan itu min ladunna dari hadapan kami. In tidaklah kunna ka adalah kami fa'ilin melakukan. Maksudnya kami tidak melakukan itu. Kenapa? Allah nggak butuh kepada selainnya. Ngapain mengambil kesia-siaan? Yang dimaksud lahwan, kesia-siaan ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, istri, kesia-siaan yang dimaksud di sini. Yang kedua, anak. Jadi bagi Allah, anak dan istri itu adalah kesia-siaan. Kalau kita, anak dan istri memang kita butuhkan. Karena memang kita butuh kepada yang lain. Tapi Allah tidak butuh kepada siapapun. Sehingga kalau Allah ngambil anak, ngambil istri, berarti mengambil sesuatu yang sia-sia. Enggak dibutuhkan kok diambil. Kalau kita manusia butuh istri. Manusia nggak punya istri, hidup sendiri, kurang sempurna. Sudah suami istri tapi belum ada anak, kurang sempurna juga. Merasa masih kurang sempurna. Hatinya masih merasa kurang. Nah, itu manusia. Tapi Allah nggak butuh kepada siapapun juga. Makanya Allah menjawab di sini, kalau saya butuh istri seperti yang kalian dakwakan wahai orang-orang kafir. Kalau saya butuh anak seperti yang kalian dakwakan wahai orang-orang kafir, pasti kami ambil dari kami sendiri, nggak perlu dari kalian. Maksudnya pasti kami ambil dari surga hurun in. Kalau Allah butuh istri, Allah ngambil dari surga, dari hurun in. Karena orang-orang surga ini lebih bersih daripada orang-orang luar surga.
Ini merupakan bantahan bagi perkataan orang-orang kafir yang menganggap Allah punya istri. Mereka berkata, Allah itu punya anak-anak cewek, yaitu para malaikat. Maka orang kafir ditanya, kalau Allah punya anak cewek, siapa istrinya? Maka mereka menjawab, banatu sarawatil jin. Istrinya Allah adalah putri-putri tokoh-tokoh jin. Ini kurang ajarnya bukan main. Anaknya Allah cewek, ini sudah kurang ajar. Malaikat-malaikat itu cewek semuanya, ini juga kurang ajar. Mengatakan Allah punya istri, ini kurang ajar. Istrinya adalah anak-anaknya jin, ini kurang ajar. Bertubi-tubi kurang ajarnya ini. Maka Allah menjawab dengan satu kalimat ini sudah membantah semuanya. Sia-sia itu anak itu bagi saya, sia-sia itu istri itu bagi saya. Kemudian Allah mengatakan, bal bahkan naqdhifu, kami lemparkan bil haqqi, kebenaran. Kebenaran maksudnya Al-Qur'an. Alal batil, kepada kebatilan. Kebatilan maksudnya kekafiran. Fayadmaghuhu, maka meremukkan kebatilan tadi. Faidha, maka tiba-tiba huwa, kebatilan itu zahiqun, lenyap. Walakum, dan bagi kalian wahai orang-orang kafir, al-wailu, kebinasaan, mimma tasifun, dengan sebab apa yang kalian ucapkan tadi, yaitu menganggap Allah punya anak atau Allah punya istri, kalian dapat kebinasaan. Yang dimaksud kebinasaan apa? Neraka. Makanya sebagian ulama menafsirkan wailun dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang meskipun hadisnya ini diperselisihkan derajatnya oleh para ulama. Wailun wadin fi jahannam. Wailun adalah nama satu lembah dalam neraka jahanam, di mana orang kafir masuk ke dalamnya selama 40 tahun belum sampai ke dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan Ibnu Hibban, disahihkan Hakim, tapi didhaifkan oleh Al-Albani. Nah, kembali ke ayat tadi, berarti wail, ya, kebinasaan ini boleh ditafsiri yaitu neraka wail, atau nama satu lembah dalam neraka jahanam. Saya tambahkan di sini ya, ruwiya, diriwayatkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat 19, walahu, dan hanya milik Allah, man, siapapun, fis samawati, yang ada di langit-langit, wal ardi, dan bumi, waman, dan orang-orang yang indahu, di hadapan Allah, maksudnya para malaikat-malaikat, la yastakbirun, mereka tidak sombong, an ibadatihi, untuk menyembah Allah, wala, dan tidak pula yastahsirun, mereka lelah atau bosan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penegasan untuk ayat sebelumnya tadi. Allah nggak butuh anak, nggak butuh istri. Apa buktinya? Buktinya semua yang ada di langit bumi milik Allah. Berarti Allah yang menciptakannya. Nah, kalau Allah yang menciptakannya, ngapain kemudian ciptaannya diambil sebagai anak, sebagai istri? Nggak perlu. Allah nggak perlu kepada siapapun juga, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menegaskan bahwa waman indah, para malaikat itu tidak sombong untuk menyembah Allah. Maka seolah-olah Allah menegur, kalian itu apakah lebih suci dari malaikat? Kok tidak mau menyembah saya? Malaikat-malaikat saja mereka mau menyembah saya, tidak sombong untuk menyembah saya. Maka ayat ini tentang malaikat tidak sombong untuk menyembah Allah semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah menyebutkan pada akhir surat An-Nisa ayat 172. La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillahi walal malaikatul muqarrabun. Tidak akan sombong Nabi Isa bin Maryam untuk menjadi hamba Allah. Demikian juga para malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah tidak sombong untuk menyembah Allah. Maka kenapa kalian manusia sombong untuk menyembah Allah, alias tidak mau menyembah Allah? Padahal tiga makhluk ini, manusia, jin, dan malaikat, itu yang paling lemah itu manusia. Jin lebih kuat daripada manusia. Malaikat lebih kuat lagi daripada manusia. Dalilnya apa?
Dalilnya misalnya kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang, siapa ini yang bisa memindahkan singgasana Balqis dipindah ke depan saya. Nah, muridnya Nabi Sulaiman yang bernama Jin Ifrit, dia mengatakan, saya bisa memindahkan setelah majelis selesai. Berarti dia lebih kuat daripada manusia, karena sekitar 1 jam mungkin ya, majelis selesai biasanya 1 jam misalnya. Nah, setelah 1 jam bisa datang ke situ. Tapi ada seorang alim, dia mengatakan, saya bisa sekejap mata memindahkan singgasana Bilqis. Ternyata dia dengan doa kepada Allah, dibantu oleh malaikat, malaikat kirimkan singgasana itu secepat kilat. Nah, berarti malaikat lebih kuat daripada jin, jin lebih kuat daripada manusia. Nah, malaikat yang paling kuat saja tidak sombong untuk menyembah Allah. Terus kenapa manusia yang sangat lemah tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka ini teguran dari Allah. Kemudian mungkin ada yang bertanya, para malaikat tidak sombong untuk menyembah Allah. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Ibadah apa yang dilakukan oleh malaikat? Maka jawabannya ayat berikutnya. Yusabbihuna, mereka bertasbih kepada Allah, al-laila, malam, wan nahara, dan siang, la yafturun, mereka tidak lemah, yaitu tidak lemah dari tasbih tersebut. Terus tasbih, terus tasbih, terus tasbih. Karena malaikat itu nggak seperti manusia. Manusia butuh makan, butuh minum, berarti tasbihnya harus berhenti dulu. Manusia butuh tidur, maka tasbihnya harus berhenti dulu. Malaikat nggak perlu makan, minum, nggak perlu tidur, maka tasbih terus. Tasbih ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama ya tasbih yang kita kenal, tafsiran yang kedua tasbih maksudnya sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, yaitu pada surat As-Saffat ayat 166. Para malaikat mengatakan, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Setiap kami malaikat pasti punya posisi yang diketahui. Wa inna lanahnu shafun. Kami semuanya orang-orang yang shaf untuk ibadah kepada Allah. Jadi berbaris untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna lanahnul musabbihun. Dan kami adalah orang-orang yang tasbih. Nah, tasbih di sini ada 2 tafsiran, yaitu tasbih salat atau tasbih biasa, wirid tasbih. Maka berarti kita ketahui 2 hal. 1, para malaikat wiridnya tasbih. 2, para malaikat juga melakukan salat sebagaimana kita melakukan salat. Inilah tafsiran untuk kata-kata apa? Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Bisa dilihat pada surat Saffat ayat 166. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapan paling dicintai oleh Allah adalah yang dipilihkan oleh para malaikat, yaitu Subhana Rabbi wa bihamdi, Subhana Rabbi wa bihamdi, Subhana Rabbi wa bihamdi. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Karena itu dihasumkan setiap kita setiap hari baca tasbih 100 kali pagi hari, 100 kali sore hari, supaya kita agak mirip-mirip dengan para malaikat. Dan fungsinya dosa semua dihapuskan oleh Allah. Setiap kita kan punya dosa, Pak. Coba kita mengakui kita punya apa? Dosa. Nah, kalau sudah kita mengakui kita punya dosa, kita pasti merasa penting untuk membaca tasbih ini setiap hari. Karena kalau kita melakukan dosa tapi tidak ada penghapusnya, numpuk terus. Kalau setiap hari numpuk terus, kira-kira kita hidup di muka bumi berapa hari numpuk terus ini? Maka perlu tasbih apa? Setiap hari 100 kali pagi, 100 kali sore. Fungsinya menghapuskan dosa-dosa tadi semuanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 21. Apakah ittakhadhu, mereka menjadikan alihatan, tuhan-tuhan, minal ardi, dari bumi, hum, yang mereka tuhan-tuhan itu, yungshirun, bisa menghidupkan setelah kematian. Jadi maksudnya Allah bertanya, tuhan-tuhan yang kalian sembah itu bisa nggak menghidupkan orang mati? Kok disembah? Artinya yang tidak punya kekuatan jangan disembah, yang tidak punya kehebatan jangan disembah. Yang berhak disembah hanya yang punya
kehebatan saja, dan tidak ada yang hebat selain siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian Allah tegaskan bahwa tidak mungkin alam semesta ini Tuhannya dua. Allah katakan, kalau karena ada fihima, pada langit dan bumi, alihatun Tuhan-Tuhan illallah, selain Allah, la fasadata, pasti keduanya rusak. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah, Rabbil arsy, pemelihara singgasana, amma yasifun, dari apapun yang mereka katakan, yaitu yang mengejek Allah tadi. Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya teman-teman. Ini sebenarnya tidak perlu dalil bahwasanya kalau alam semesta diatur oleh dua Tuhan akan rusak. Sebenarnya nggak perlu dalil, karena fakta keseharian saja sudah menunjukkan hal itu. Satu perusahaan misalnya, yang mimpin siapa? Satu atau dua? Ya pasti satu orang. Kepalanya tertinggi itu loh. Nggak mungkin kepala tertinggi dua orang, nggak mungkin. Karena kalau kepala tertinggi dua orang, satu pengen A, satu pengen B, remuk perusahaan itu. Demikian juga presiden di Indonesia, nggak pernah ada presiden dua orang, remuk Indonesia. Kenapa? Satunya pengen A, satunya pengen B, remuk. Jadi ngatur satu negara, ya pimpinan tertinggi harus satu orang. Demikian juga dalam skop kecil keluarga. Apakah pemimpinnya bapaknya atau ibunya? Udah ditetapkan dalam Islam, bapaknya pemimpin. Kalau dua-duanya jadi pemimpin, levelnya sama, remuk itu keluarga. Maka harus satu orang. Nah, alam semesta juga begitu. Dan ini ditegaskan oleh Allah di dalam ayat yang lain, surat Mu'minun ayat 91. Allah katakan, wa ma kana ma'ahu min ilah, Allah tidak punya Tuhan yang lain selain Dia. Idzan, kalau ada Tuhan yang lain, la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, sungguh masing-masing Tuhan ingin melakukan sesuatu terhadap ciptaannya, wa la'ala ba'duhum ala ba'din, kemudian masing-masing ingin mengalahkan Tuhan yang lain. Ini saingan saya ini, saya singkirkan. Nah, kalau sudah Tuhan saling menyingkirkan begitu, ya akan remuk. Bisa saja kalau saingan itu kadang-kadang jadi tabrakan gara-gara rebutan penumpang. Nah, satunya nyalip yang lainnya, satunya melanggar yang lainnya, akhirnya jadilah tabrakan tersebut, ya, rusak. Di sini disebutkan Allah itu Rabbil arsy, pemelihara singgasana. Kenapa disebutkan singgasana? Kenapa tidak disebutkan misalnya pemelihara langit bumi? Karena makhluk Allah yang terbesar adalah apa? Singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lebih besar daripada singgasana Allah. Dan sudah sering saya sampaikan, langit bumi ini kalau dibandingkan dengan kursi Allah, itu seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Langit bumi itu seperti gelangnya, padang pasirnya ini seperti kursinya Allah. Kemudian kursinya Allah kalau dibandingkan dengan singgasananya Allah, sama seperti gelang yang dilempar di padang pasir. Kursi itu seperti gelang kecil tadi, sementara singgasana Allah seperti padang pasir yang luas. Jadi gedenya singgasana Allah seberapa? Nggak kebayang. Wong langit bumi ini luasnya seberapa, kita nggak kebayang kok. Ayat 23. La yus'alu, Allah tidak ditanya, amma yaf'alu, dari apapun yang Allah lakukan. Wahum, sementara para makhluk itulah yus'alun, mereka yang ditanya. Jadi kalau Allah melakukan sesuatu, Allah tidak akan ditanya, tidak disuruh mempertanggungjawabkan. Kenapa engkau kirimkan tsunami? Kenapa engkau kirimkan gempa di Turki? Kenapa tidak di Cina saja misalnya, atau tidak di Jepang saja yang kafirnya lebih banyak? Turki kan banyak muslimnya. Nggak bisa tanya begitu, itu terserah Allah. Allah punya kebijaksanaan. Allah pilih Turki untuk sebagai tempat gempa, terserah Allah. Nggak bisa diprotes. Kalau ada yang mengatakan, wah itu gempa buatan orang kafir yang membuat, wallahu a'lam, saya nggak punya buktinya. Tapi yang jelas biasanya gempa itu ya gempa apa? Datang sendiri, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ditanya adalah yusalun, manusia yang ditanya, kenapa kamu kafir sehingga saya kirimkan siksa? Kenapa kamu tidak percaya kepada saya sehingga saya kirimkan siksa? Nah, yang ditanya adalah manusia. Ayat terakhir, ayat 24. Am, ataukah ittakhadhu, mereka menjadikan min dunihi, selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan? Qul, katakanlah, hatu, datangkanlah, burhanakum, bukti kalian, bukti bahwa mereka adalah Tuhan selain Allah.
Hada, ini Al-Quran adalah zikru, peringatan, mamma'ya, bagi orang yang bersama saya, yaitu kaum mukminin, para sahabat Nabi, wa zikru, dan peringatan man qabli, orang-orang sebelum saya, yaitu umat-umat terdahulu. Maksudnya adalah isi Quran dengan kitab-kitab sebelumnya sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga isinya kitab-kitab suci yang jumlahnya 104 dalam bab akidah nggak ada beda. Bedanya cuma dalam bab syariat atau hukum halal haramnya bisa beda, tapi akidahnya nggak beda. Sembahlah Allah satu saja, selain Allah jangan disembah. Dan makna seperti ini kita temukan dalam banyak ayat, tapi saya cuma tampilkan di sini satu saja. Allah katakan di dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat ada seorang rasul, ani'budullah, disuruh menyembah Allah, wajtanibut taghut, menjauhi taghut, alias mentauhidkan Allah saja, jangan menyembah selain Allah. Maka semua nabi datang dengan akidah yang satu, yaitu apa? Akidah tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Itulah makna hadza dzikru man ma'iya wa dzikru man qabli, isinya sama. Kemudian bal, bahkan aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamuna, tidak mengetahui, al-haqqa, kebenaran, fahum, maka mereka itu mu'ridun, berpaling. Jadi berpalingnya orang dari kebenaran, kenapa? Karena tidak mengetahui. Karena itu diperlukan ilmu supaya kita itu bisa menerima kebenaran. Orang kalau tidak punya ilmu, kadang-kadang atau bahkan seringkali menolak kebenaran. Dianggap kebenaran itu satu kesalahan gara-gara nggak punya ilmu. Ini seperti perkataan orang Arab yang mengatakan, al-mar'u aduwwun lima jahilahu. Seseorang itu pasti memusuhi apapun yang dia tidak tahu. Dia menganggap ini salah, maka dimusuhi. Kenapa? Enggak tahu. Kalau dia tahu bahwa ini tidak salah, ya akan dimusuhi. Misalnya, paling gampang saja. Saya pernah sholat, setelah sujud kedua, langsung bangkit jeleng. Tidak pakai duduk istirahat. Nah, ada orang di samping saya langsung narik tangan saya. Disuruh duduk dulu. Kenapa? Ini karena nggak paham. Coba kalau dia tahu bahwa ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan setelah sujud kedua, sebelum bangkit duduk dulu istirahat. Namanya jalsatul istirahat, duduk istirahat. Pendapat kedua mengatakan, betul, jalsatul istirahat ada hadisnya, tapi hanya dilakukan ketika dibutuhkan saja. Rasulullah di awal-awalnya tidak pakai jalsatul istirahat. Tapi ketika sudah bertumtu, kata Nabi, saya sudah gemuk ini, sudah tua ini, maka beliau istirahat. Nah, saya masih muda, nggak perlu istirahat. Dari sujud kedua langsung berundul, bisa kuat, nggak ada masalah. Maka jangan ditarik-tarik tangan saya. Nah, kenapa dia menarik? Ya, karena baru mengetahui satu pendapat. Menganggap ini sudah, sudah fix, nggak ada pendapat yang lain. Nggak begitu. Kalau ada pendapat ulama yang lain, sama-sama punya hujah atau punya alasan, maka hormatilah pendapat tersebut. Sehingga tidak perlu untuk narik-narik orang tadi. Ada orang ngimami sholat subuh pakai kunut subuh, nggak usah kita tarik tangannya, nggak usah pakai kunut subuh bid'ah. Nah, itu nggak paham berarti. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh sunnah. Kenapa? Hadisnya sahih. Mazhab Hanafi sama mazhab Syafi'i, dua-duanya pakai kunut subuh. Mazhab Maliki sama mazhab Hanafi sama mazhab Hambali, ini dua-duanya yang tidak pakai kunut subuh. Mazhab Maliki sama Syafi'i ini yang pakai kunut subuh. Maka mazhab Maliki, orang-orang Maroko pakai kunut subuh. Kenapa? Mazhab Maliki. Orang-orang Mesir pakai kunut subuh. Kenapa? Mazhab Syafi'i. Ini saya ulang-ulang terus supaya nggak lupa, ya, karena seringkali kalau tidak diulang-ulang lupa. Maka saya ulangi lagi, Syafi'i, Maliki kunut, Hanafi, Hambali tidak kunut. Maka ini dua pendapat ulama, jangan saling mengingkari. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.